መነጽር አለቃ እየፈለገ ነው በጣም እያያዘ ነው ጌታ ለስማ አሁን ሰልፈው አለቃ አንድ በእናትህ አንድ ተቸገር አልቻለም بس صعب قلنا كجرس فوتان فيديو قرأت صعب أمس بقى Instrumen investasi BRICS mengguncang Bank Dunia. Pada tanggal 6 hingga 7 Juli 2025 telah diadakan pertemuan BRICS di Rio de Janeiro, Brazil. Dalam pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang disepakati oleh anggota BRICS. Salah satunya pembentukan platform investasi BRICS. Gagasan tersebut diutarakan dari pihak Rusia yang diwakili oleh Sergei Lavrov. Dalam pernyataan di forum BRICS tersebut, Sergei Lavrov mengatakan pembentukan platform investasi untuk BRICS yang tidak terpengaruh oleh agenda luar. Russia has issued an initiative to create within BRICS a new investment platform that will take into account the new BRICS Development Bank. Di sini, BRICS berencana membuat bank pembangunan baru yang dapat menjadikan pusat penyelesaian lintas batas BRICS. Menurut Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, bahwa bank pembangunan baru BRICS dapat digunakan untuk memberikan jaminan pinjaman proyek-proyek infrastruktur besar di seluruh kawasan BRICS. Apakah ini salah satu cara menuju dedolarisasi oleh pihak BRICS? Dalam pembentukan platform investasi lintas BRICS ini menunjukkan salah satu upaya dari anggota BRICS terutama Rusia, Iran, dan China untuk lepas dari dolar Amerika Serikat. Menurut Lavrov, mekanisme pengaturan cadangan kontingensi termasuk penggunaan mata uang alternatif terhadap dolar sedang diperbaiki. Masyarakat global semakin tertarik dalam menciptakan mekanisme pembangunan yang independen dari Barat. Dan negara-negara selatan dan timur sedang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi global, kata Lavrov. Dedolarisasi sudah lama dilakukan oleh Rusia dan sekutunya. Semenjak Rusia mendapatkan sanksi dari Barat karena perang dengan Ukraina di tahun 2022, semua lintas pembayaran dilakukan dengan mata uang nasional. Dengan India menggunakan uang rupee-rupel. Bahkan dengan Arab Saudi dikabarkan juga menggunakan alternatif mata uang lain. Lalu bagaimana dengan masa depan Bank Dunia? Jika BRICS benar-benar membentuk platform investasi lintas anggota, hal ini dapat menjadikan kendali Bank Dunia dapat menurun drastis. Dengan dibentuknya hal tersebut, maka Amerika Serikat dan Bank Dunia akan kehilangan kontrol dalam perdagangan global. Diperkirakan negara-negara BRICS menyumbang lebih dari 40% produk domestik bruto global berdasarkan paritas daya beli dan bersama dengan negara-negara mitra, angka ini mencapai 45% atau 93 triliun dolar. Saat ini, BRICS mewakili lebih dari 20% perdagangan global dan hampir separuh populasi dunia, tambah Lavrov. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, negara-negara BRICS tidak hanya menguasai sepertiga wilayah daratan dan hampir setengah dari populasinya. Mereka juga menguasai 40% ekonomi global. Dengan PDB agregat mereka, dalam hal paritas daya beli mencapai 77 triliun dolar Amerika Serikat, menurut data IMF untuk tahun 2025.
BRICS secara signifikan mengungguli beberapa asosiasi lain termasuk kelompok 7 dengan 57 triliun dolar Amerika Serikat dalam hal indeks ini, kata Vladimir Putin dalam pertemuan puncak BRICS melalui tautan video. Hal ini yang membuat Amerika Serikat akan kehilangan kemampuan kontrol atas perdagangan global, kemampuan untuk menekan sanksi, serta menaikkan tarif pajak. Seperti biasanya, Donald Trump telah mengancam menaikkan tarif sebesar 10% untuk semua anggota BRICS yang anti-Amerika. Negara manapun yang mendukung kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10%. Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini, kata Trump dalam sebuah postingan di Truth Social pada Minggu malam. Secara terpisah, Trump mengkonfirmasi bahwa Amerika Serikat akan mulai mengirimkan surat pada hari Senin yang merinci tarif khusus negara dan perjanjian apapun yang dicapai dengan berbagai mitra perdagangan. Pernyataan tersebut menegaskan pernyataan Menteri Keuangan Scott Bessent selama akhir pekan lalu. Tanggapan Trump atas forum BRICS menunjukkan alasan mengapa banyak negara yang sedang berusaha mencari kerangka kerja internasional yang lebih adil di dunia multipolar yang sedang berkembang ini. BRICS countries represent different civilizations, religions, and peoples, and still they all speak for good neighborly relations and mutual respect, high ideals of mutual understanding. We all try to make a greater contribution into global stability and security, mutual prosperity too. Clearly, such constructive approaches and this kind of unifying agenda are really in demand in the situation. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.